Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para salikin rahimakumullah, syaimin syaimat, semoga kita mendapatkan maunah, maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nimatin, dan bersalawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita meneruskan dua pendapat yang saling melengkapi dari Sayyidina Ibnu Abbas ketika ditanya hari yang terbaik adalah hari Jumat, sedangkan bulan yang terbaik adalah bulan Ramadan. Kemudian amal yang terbaik adalah sholat pada waktunya. Kemudian Sayyidina Ali berbeda meskipun saling melengkapi. Menurut Sayyidina Ali, inna khairul a'mal ma yaqbalullahu ta'ala minka. Amal yang terbaik adalah amal yang diterima oleh Allah. Kalau tidak, apa artinya? Dan yang kedua, bulan terbaik adalah ma tatubu fihi ilallah taubatan nasuha. Orang yang mau bertaubat tan nasuha. Dan Bapak Ibu sekalian yang suluk, insya Allah setiap malam kita taubatan nasuha. Ini orang yang mendapatkan bulan yang terbaik. Sedangkan ketiga, menurut Sayyidina Ali, hari yang terbaik apa? Khairul ayyami ma tahruju fihi minad dunya ilallah. Siapa yang dipanggil oleh Allah hari ini keluar dari dunia dan hidupnya untuk akhirat, itulah orang yang menemukan hari terbaik. Jadi siapa yang hari ini dipanggil oleh Allah baca Quran, ambil wudhu, langsung baca Quran. Hari ini dipanggil oleh Allah ingin sholat malam, ambil wudhu, sholat malam. Hari ini, tahun ini saya akan suluk, ambil cuti, suluk, masuk. Lah ini yang disebut dengan khairul yaum, yaitu tahruju fihi minad dunya illallah. Nah, Bapak sekalian, dilanjutkan oleh penyair. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulumiyya fid darain amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma taro kaifa yublinal jadidan. Tidakkah engkau melihat bagaimana kami dibinasikan oleh dua hal yang baru? Apa itu? Yang baru itu adalah kenikmatan dunia dan dunia itu sendiri, kemewahan. Wa nahnu na'abu fi sirrin wa i'lan, sedangkan kami bermain-main dan sembunyi-sembunyi dan terang-terangan urusan dunia dan urusan kemewahan, senang-senang. Padahal dia sedang dibunuh. Syair kedua, latar kununna ila dunya wa yukhru fiha fa in autanaha lausat bi autani. Jangan engkau benar-benar cenderung kepada dunia dan keindahannya, karena sejumlah tanah air dunia adalah bukan tempat tinggal yang sebenar-benarnya. Ad-dunya mangzilatun. Dunia itu adalah tempat transit, minum sesaat. Sedangkan al-akhirah watoniha. Sedangkan akhirat adalah negeri yang sejatinya adalah di akhirat. Tapi kadang-kala orang memais-maisi, mempersiapkan keindahan-keindahan itu ada di dunia, lupa pada akhirat.
Wa'mal li nafsika min qablikal mamat, beramallah untuk dirimu sebelum engkau mati. Fala tahrurka kasrata ashabi wa ikhwan, maka jangan sampai engkau terperdaya oleh banyak teman dan saudara. Memang ada ya teman yang ikut menemani kita susah. Memang ada teman yang menemani kita lagi sedih. Teman itu biasanya kalau kita bahagia. Kita punya madu, banyak yang datang. Tapi kalau kita madu nggak punya, larilah semut itu kemana-mana, bersemburat. Nah karena itu diingatkan oleh syair ini, jangan engkau terlena dengan banyaknya teman. Karenanya banyak teman itu bisa menjadikan dirimu terlena, padahal itu tidak substansi, tidak abadi. Ya. Qaulu kaifa yubalyunal jadidan, ada yang mengatakan bagaimana kami dibinasakan oleh dua hal yang baru, ayufninal laila wan nahar, karena malam dan siang. Siangnya cari duit, malamnya capek, tidak sempat zikir, tidak sempat sholat malam, kita dibinasakan oleh laili wan nahar, siang dan malam. Karena itu kita sedang dibunuh oleh waktu, karena kita tidak mempersiapkan diri menuju Allah. Wa hadhil ayatu as-sab'atu min bahril wafir tunsabu lil Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan syair-syair ini juga diambil oleh Imam Ghazali di dalam kitab-kitabnya. Beliau mengatakan, atallubu antakuna katsirul mal, apakah engkau menuntut agar menjadi orang yang banyak harta? Untuk apa harta? Wafat juga kita nggak bawa kok. Untuk apa kekayaan? Itu hanya titipan kok. Wa yusma'u minka qauluka fil maqal, dan agar didengar darimu ucapanmu ketika kamu berkata. Bapak Ibu sekalian, orang itu didengar ketika jadi pejabat. Kalau sudah tidak pejabat ya nggak didengar. Gitu kok bangga dengan ketika pejabat? Biasa saja. Apakah dengan kekayaan kita kemudian orang akan mengikuti amal-amal kita? Juga enggak. Bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk saya, orang mendengar ketika kita pejabat itu karena mereka ada maunya dengan kita. Itu loh. Jadi nggak usah terkesima dengan kekayaan, harta kita, banyak teman, nggak usah. Itu semua adalah kamuflase yang tidak substansi. Jadi melihat orang biasa saja. Wa min kulli nisa'i turawidat, dan dari setiap wanita engkau dipandang rasa cinta. Kaya. Ya, istilahnya apa ya? Anak muda sekarang, cewek-cewek yang dilihat kan tongkrongannya itu apa? Mercy atau Espas. Nah, kalau Espas anak-anak udah nggak mau sekarang. Tapi kalau yang laki tongkrongannya, bajunya mentereng, dilihat. Padahal itu tidak substansi. Tasurru bi wa min kulli rijal, yang membuat engkau disenanginya, atau sebaliknya. Ya, laki-laki menyenangi perempuan karena apanya, perempuan menyenangi laki karena apanya. Karena itu semua harus dilihat dari sisi agamanya. Begitu kan kalau kita mau mencari menjodohkan anak, ya agamanya, ya wajahnya, ya nasabnya, ya kekayaannya. Tapi intinya agama. Wa takfi fi kulli haditsatin wa makrin minal a'da'i wa mimman kana waliyin. Engkau selamat dalam setiap peristiwa dan tipu daya musuh-musuhmu dari orang-orang yang berkuasa. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, wa mimman kana waliyin, karena itu
orang-orang yang punya kekuasaan seharusnya digunakan dengan cara yang baik. Nah, dalam menghadapi itu, Bapak Ibu sekalian, Imam Syekh Nawawi Al-Bantani bukan membaiat ya, memberikan amalan buat kita. Wa fakul ya hayyu ya qayyum. Kalau menghadapi pimpinan yang nggak baik, atasan yang sering memperdaya kita, bacalah ya hayyu ya qayyum alfan 1000 kali dalam sehari. Ya hayyu ya qayyum. Bisa dijawab ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Ya, ini di dalam kitab Risalatul Mu'awanah disebutkan ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Ini bagi kalau kita menghadapi orang-orang yang tidak baik kepada kita. Mukallamatin ala marril layalin, dalam perjalanan dan malam-malammu. Wa bilailin au naharin inna fima asratta ilahi murahissa kulli ghalin. Bacalah itu di malam hari, siang hari. Sesungguhnya itu suatu yang dapat memurahkan segala yang mahal kepada diri kita atas cinta kasihnya Allah. Kalau biasanya saya kasih ya hayyu ya Allahu la latif, ya hayyu ya qayyum, ya fatahu ya razzaq. Ini biasanya skala murid-murid saya minta baca itu sehari minimal 100 kali. Ya Allahu ya latif, ya hayyu ya qayyum, ya fatahu ya razzaq. Ya Allah, Allah ya latif yang maha lembut, ya hayyu ya qayyum yang maha hidup dan yang maha mandiri, ya fatahu ya Allah bukalah ya razzaq rezekimu untuk kita. Falazima madzakarta wala tat'ah, karena itu lazimkan membaca itu semua, jangan engkau tinggalkan. Fafihi tabluhur bi awali, karena di dalam melazimkan itu akan mendapatkan derajat yang tinggi. Amin ya rabbal alamin. Para shaimin wa shaimat, mari kita lanjutkan makalah yang ke-41. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab al-maqalatu khadiyatu wal arba'un, makalah ke-40. Kila dikatakan idza aradallahu bi 'abdin khair fazahadu fid dunya wa bassaru bi uyubi nafsih. Artinya wal arba'u idza aradallahu bi 'abdin khair, apabila Allah menghendaki sebuah kebaikan kepada abdunnya dengan hambanya, kamilan, yaitu kebahagiaan, kesempurnaan, kebaikan yang sempurna, faqaha fiddin, maka Allah meminta agar kita tafaqoh fiddin, menjaga betul-betul terhadap agama kita. Ayafi usuli wa furu'i, baik dalam hal-hal pokok ajarannya maupun dalam ajaran yang cabang-cabangnya. Wa zahadna fid dunya, dan juga adalah zuhud terhadap urusan dunia. Artinya au ja'ala khaliyan mimma khallat minhu yaduhu, yaitu menjadikan hatinya kosong segala sesuatu yang membuat dirinya itu kotor. Jadi namanya orang zuhud, kekayaan tidak ada di dalam hati. Kekayaan itu hanya cukup di tangan saja. Jangan merasa kita kaya kemudian kita saya kaya, bahagia, enggak. Kekayaan harta itu cukup di tangan saja.
Karena itulah orang disebut dengan zuhud, ya. Wa basaru bi'uyub nafsih, dan kezuhudan itu ditunjukkan dengan penglihatan terhadap dirinya yang serba kekurangan. Bi'uyubi nafsih, kekurangan di dalam nafsi dalam diri kita. Jadi itu Bapak sekalian yang saya hormati, caranya Allah membahagiakan itu apabila kita zuhud, dan Allah meminta kita menjaga betul tafaqquh fiddin, menjaga betul agama. Dengan cara itu kita akan hidup berbahagia yang sejatinya. Para shaimin wal shaimat, selanjutnya al-maqalatit tsalisaniyatu wal arbaun, dan makalah ke-42 an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qol, beliau bersabda, hubbib ilayya min dunyakum, yang disenangi olehku dari dunia apa? Ini nanti beda-beda, ya. Rasulullah mengatakan salasa, buat saya, kata Rasulullah, salasa. Yang pertama ada thayyibun, wangi-wangian. Jadi kalau Rasulullah dekat dengan sahabatnya selalu wangi, karena beliau cinta kewangian. Yang kedua adalah wan nisa, perempuan. Artinya bukan nyari perempuan, bukan. Artinya perempuan yang kalau dipandang menyenangkan, qurratul a'yun, kalau ditinggal adalah yang bisa menjaga amanah. Bukan pengertiannya diplesetkan, ya, nanti tahta wanita harta, bukan itu. Yang ketiga adalah waju'ilat qurratu ain fis shalah, dan menjadi penenang hati ketika sedang sholat. Itu yang paling disenangi Rasulullah. Melihat istrinya yang cantik. Siti Aisyah cantik nggak? Cantik. Dan beberapa istrinya cantik, cantik semua. Ya. Wangi, cantik. Sholatnya adalah khudu' dan khudu'. Bapak Ibu sekalian, wa hadzal khisal allati waqa'at Rasulullah sallam laisa minat dunya fisai'in. Kalau Rasulullah mencintai wangi-wangian, istri yang amanah, yang cantik itu, dan lain sebagainya itu bukan karena urusan dunia, ya. Li'anna kulli ma kana lillahi ta'ala laisa minat dunya. Semua itu karena kehendak Allah. Istri pun, Rasulullah punya istri lebih dari satu, bukan nafsu, tapi memang kehendak Allah. Kalau kita kadang-kala tidak usah dijawab, ya. Nah, kalau Rasulullah wahyu, karena istrinya teman wafat, kemudian anaknya Abu Bakar menjadi untuk menjaga kekerabatan. Kalladzi abadu minhum minal quti wal maskani wal malabis. Seperti halnya termasuk bagian dunia yang penting adalah makanan, tempat, dan pakaian. Kama qalau Syekh Alil Rasyid Al-Majalis Ra'ifah, seperti yang di dalam bukunya Syekh Khalil Ar-Rasyid di dalam kitab Al-Majalisur Ruqoh. Memang manusia itu nggak bisa lepas wangi, indah, ya, dan kita sholat. Bapak Ibu sekalian, atas pendapat Rasulullah seperti itu, wa kana ma'u sallallahu ashabu radhiyallahu anhu julusan. Pada saat tertentu kesenangan Rasulullah itu dibahas bersama-sama dengan sahabatnya. Faqala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sadaqta. Ya Rasulullah, saya membenarkan apa yang disampaikan oleh panjenengan, ya Rasulullah. Nah, wa yuhibbu ila minad dunya, kalau saya, ya, kalau saya kesenangan saya urusan dunia, menurut Abu Bakar Siddiq,
au mimma kana baina samad wal ard, ya ini segala ada yang ada di langit dan di bumi. Apa menurut Syekh Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kesenangannya di dalam dunia ini? Yang pertama adalah an-nadharu ila wajhi Rasulullah. Kebahagiaan yang paling bahagia Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq kalau sedang memandang Rasulullah. Itu keindahan yang paling abadi. Yang kedua, wa infaku mali ala Rasulullah, dan menginfakkan harta saya kepada perjuangan Rasulullah. Kita seperti itu enggak ya? Kita itu memandang kiainya aja kadang-kala males. Kadang-kala, aduh belum tentu 6 bulan ketemu, sibuk dengan urusannya sendiri. Ini kalau Abu Bakar Siddiq memandang Rasulullah. Kalau kita ketemu mursyidnya belum tentu 6 bulan sekali, setahun sekali juga belum tentu. Yang ketiga, wa antakunu ibnati tahta Rasulullah, dan adalah putriku di bawah naungan Allah. Jadi putrinya Sayyidina Abu Bakar menjadi istrinya Rasulullah. Itu kebahagiaan. Nah, kalau Umar bin Khattab apa? Ya Rasulullah, aku membenarkan apa yang engkau sampaikan. Dan urusan saya kebahagiaan itu kalau ketiga. Yang pertama adalah al-amru bil ma'ruf. Saya amar ma'ruf. Wa nahi anil munkar, nahi munkar. Karena itu Umar orangnya kan keras. Tidak bayar zakat, perangi. Orang yang bugot, perang. Ya. Dan yang ketiga adalah wat tauba khaliq, yaitu berpakaian yang usang. Jadi Umar itu kaya, Umar itu khulafaur rasyidin, tapi dia senang dengan pakaiannya yang usang. Di dalam satu cerita, annau kana fi jubah arba'asrata rubbah. Sayyidina Umar jubahnya itu ada 14 tambalan. Jahit sono, jahit sini, tembel sono, tembel sini. Itu kesenangannya jubahnya. Kemudian kalau Utsman bagaimana? Ya Rasulullah, saya membenarkan apa yang engkau sampaikan. Tapi buat saya, kata Sayyidina Utsman, salasun, saya juga 3 yang membahagiakan saya. Yang pertama adalah isba'ul ji'an. Yang pertama adalah menyenangkan orang yang lapar. Ini musim Ramadan. Yang belum dan tidak bisa ada kepastian bisa buka, beri buka. Ya. Yang kedua, wakiswatul uryan. Yang kedua adalah memberi pakaian orang yang telanjang. Suka memberi pakaian sarung, misalkan ya. Yang ketiga adalah watilawatul Quran dan tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran, awas 1 week 1 juz, belum tentu 1 minggu selesai. Harus dikejar-kejar. Nah, itu tidak mengikuti Sayyidina Utsman. Nah, sekarang di dalam satu cerita, annahu khotamal Quran fi raq'ati fil lail. Setiap malam Sayyidina Utsman khatam Quran dalam sholat. Kita suratnya panjang, sudah hatinya ngeruntuh. Panjang banget sih imam ini. Lalu Sayyidina Ali membenarkan, ya Rasulullah sodakta, saya membenarkan apa yang engkau sabdakan ya Rasulullah. Wa hubbi ilaimin nadunya thalatha, dan saya mencintai dunia itu menurut Ali adalah 3. 1, al-khidmatul lidhaib, yaitu khidmah kepada tamu. Jadi kalau tamu itu dijadikan raja oleh Sayyidina Ali, makannya disiapkan, puasa buka bersama, kira-kira gitu kan. Yang kedua, wasaumu, yang kedua adalah puasa fisoifi, dalam keadaan panas,
Ayo fi waktin sidadil harar, atau di saat-saat di waktu yang sangat panjang. Musim panas itu biasanya puasa itu lebih panjang dari musim dingin. Kalau Ali lebih suka puasa bisa 16, 17, 18 jam. Kita puasa 12 jam lebih dikit, sudah kok enggak buka-buka ya. Jam 5 sudah di meja, di depannya makanannya banyak. Kalau Sayyidina Ali tidak, puasa saat justru sulit, itu bahagia. Dan yang terakhir adalah wasyafi, perang. Kalau Ali itu perang. Karena itu anaknya Hasan Husain kalah oleh grupnya Muawiyah di dalam perang Karbala, kepalanya dipenggal. Nah, itu cara Sayyidina Ali bersenang itu ketika saat berperang dengan pedangnya. Nah, dengan demikian wayan nama humul kadalik idza'a Jibril alaihi salam lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka berdiskusi antara Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada 4 sahabatnya yang mempunyai karakter masing-masing itu, datanglah malaikat Jibril yang memberikan wahyu. Wahyunya apa akan kita bahas insya Allah besok sore. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang kita kaji pada sore hari ini, khususnya sikap kita mengikuti Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dalam hal memilih kesenangan urusan dunia yang telah kita paparkan bersama-sama tadi. Semoga Allah membukakan hati kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah. Akhirul kalam, alfu minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.